Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Oke, baik, langsung saja. Di video kemarin kita telah membahas dan kalian juga sudah mengirimkan atau sudah melihat video tentang cara memandikan jenazah, ya. Dan setelah kalian lihat video itu dan kalian sudah mengirimkannya ke saya dan catatannya juga sesuai. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Oke. Di sini di buku halaman 73. Ya. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Ya. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan mayit. Jika mayit tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan menjadi tanggungan kaum muslimin yang mampu. Gitu. Ya. Kita lanjut. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita kalian bisa baca di situ dan artinya kita lihat. Bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah, saudaranya sama muslim hendaklah melakukannya dengan baik. Itu. Jadi dalam memandikan jenazah, dalam mengkafani jenazah itu harus dengan cara-cara yang baik dan juga yang lembut, jangan kasar. Karena sesungguhnya bila manusia mati masih bisa merasakan sakit kalau dimandikannya secara kasar, lalu dikafaninya secara tidak benar, itu manusia bisa merasakan sakit, ya. Jadi lakukanlah dengan benar, dengan baik, gitu ya. Lanjut. Ketentuan mengkafani jenazah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Oke, yang pertama, jenazah laki-laki disunnahkan kain kafannya berlapis 3. Sedangkan jenazah perempuan berlapis 5. Tapi untuk perempuan yang ukuran badannya berlebih, bisa dengan 7 lembar kain kafan. Oke. Kita lanjut. Kain kafan diusahakan berwarna putih. Kalau di buku kain kafan diusahakan berwarna putih. Oke. Lalu yang ketiga, mengkafani jenazah janganlah berlebih-lebihan. Gitu ya. Lanjut. Yang B, cara mengkafani jenazah. Ini. Tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Hal yang kedua, kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Atau lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan halus. Di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Oke. Yang ketiga, setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur. Kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Oke, kita lanjut. Yang keempat,
semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya, dua lubang hidungnya, mulutnya, dua lubang telinga, anggota sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki. Lalu lipatan-lipatan badan seperti ketiak, lutut, bagian belakang, dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian. Lalu yang kelima, kedua tangan mayat itu diletakkan di atas dadanya. Tangan kanan di atas tangan kiri, persis seperti orang yang bersedekap dalam sholat. Lalu yang keenam, selanjutnya menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah kiri tubuh mayit. Gitu. Jadi dari kiri gitu. Nah, gitu ya. Demikian halnya pada lembar kain selanjutnya. Oke, lanjut. Sisa kafan di bagian kepala dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Demikian pula sisa panjang kain bagian kaki dikumpulkan lalu dilipatkan ke arah depan kaki. Lalu yang kedelapan, mayat laki-laki biasanya memakai 3 lapis kain kafan tanpa baju dan tanpa tutup kepala. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Lalu yang ke-10, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja. Tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian dikuburkan dalam satu liang lahat. Biasanya kalau yang 10 ini kayak gini tuh ketika terjadi musibah atau ketika terjadi bencana, ya, bencana massal, musibah massal, biasanya sih dilakukannya seperti yang nomor 10 ini. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita langsung saja lanjut ke menyolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah berdasarkan hadis Nabi SAW itu sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatkanlah jenazah sahabatmu. Nah, jadi jenazah yang sudah dimandikan, sudah dikafani, langsung segera disolatkan. Gitu. Ya. Kita lanjut. Sebelum dimakamkan, jenazah dipersaksikan kebaikannya. Nah, kita lihat di sini ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada sejumlah orang atau sahabat melihat jenazah dan memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, pasti kemudian mereka melihat jenazah lain dan mereka mengungkapkan keburukannya. Maka beliau bersabda, pasti. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah pasti itu? Nah, beliau bersabda, mayit itu adalah kalian memujinya dengan kebaikan, maka pastilah surga baginya. Dan mayit itu adalah kalian menuturkan keburukannya, maka pastilah neraka baginya. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Jadi selama kita hidup di dunia, usahakan terus berbuat baik, ya. Jangan melakukan dosa sekecil apapun. Oke, kita lanjut saja. Yang A, syarat sholat jenazah. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah telah dimandikan dan dikafankan. Lalu yang keenam, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat goib. Oke, lanjut
Yang B, rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir 4 kali. Nah, takbir 4 kali. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Lalu takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Lalu takbir ketiga mendoakan mayit. Lalu takbir keempat mengucapkan salam. Nah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nah, ini boleh pendek begini aja. Allahumma, misalnya kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Itu boleh sampai situ. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Gitu. Oke, setelah itu Allahu Akbar, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Lanjut, yang sunnah sholat jenazah. Yang pertama mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Nah, seperti sholat pada umumnya. Lalu yang kedua merendahkan suara bacaan atau sama sekali jangan sampai terdengar suara bacaannya, gitu ya. Sama seperti kita melakukan sholat zuhur dan asar, gitu ya. Lalu yang ketiga membaca ta'awuz. Lalu yang keempat disunahkan banyak pengikutnya. Lalu yang kelima memperbanyak softnya. Lalu yang D, cara melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini cara melaksanakan sholat jenazah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sholat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah. Jika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi di samping kepala, dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara berbaris-baris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di samping perutnya atau pantatnya. Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan di atas, maka sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, 4 kali takbir. Lanjut. Oke. Membaca niat. Nah, di situ kalian bisa baca niatnya untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dan untuk jenazah gaib. Lalu yang F, pada takbir pertama membaca Al-Fatihah. Lanjut, takbir kedua membaca sholawat Nabi. Lalu takbir ketiga membaca doa. Lalu takbir keempat itu membaca doa juga. Setelah itu salam. Oke. Lanjut. Yang keempat mengantar jenazah. Setelah disolatkan, jenazah dibawa ke pemakaman. Posisi kepala jenazah di depan. Nah, mengantar jenazah tidak selalu harus di belakangnya. Bahkan disunatkan di depan jenazah atau mengawalnya. Ketika mengantar jenazah, hendaklah tidak ramai berdesak-desakan dan berlomba menjangkau keranda jenazah. Perilaku demikian termasuk bid'ah makruhah atau perilaku yang dimakruhkan. Gitu ya. Oke, di situ kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, setelah itu, setelah mengantarkan jenazah, lalu menguburkan jenazah. Nah, kewajiban selanjutnya ialah menguburkan jenazah. Adapun tata cara penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa kalian baca dari 1 sampai 5. Ya. Bisa kalian baca 1 sampai 5. Lalu yang keenam, doa talqin jenazah. Nah, doa talqinnya juga bisa kalian baca. Nah, itu pengertiannya. Doa talqin adalah doa untuk mengingatkan dan memantapkan ahli kubur agar ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dapat menjawab dengan lancar, benar dan tidak gemetar. Nah, itu kalian bisa baca situ doa talqin jenazah. Ya. Oke, kita lihat lagi. Itu bisa baca kalian di situ. Banyak doa talqinnya. Oke. Untuk masalah kepengurusan jenazah ini selesai. Besok kita akan membahas tentang waris. Oke. Nilai keadilan dalam waris, atau kita akan membahas tentang ilmu waris. Oke, ilmu waris ini adalah ilmu yang cukup sulit. Jadi
Saya himbau besok, Selasa besok, kalian siapkan kertasnya untuk Selasa besok. Lalu apa yang saya bicarakan, apa yang saya utarakan, kalian catat ya, karena ilmu waris itu cukup sulit. Oke. Baik, itu saja untuk pengurusan jenazah. Oh iya, sebelum itu saya ada sedikit pemberitahuan mengenai ujian praktek kalian ya. Saya akan memberitahu dari sekarang saja. Ujian praktek kalian untuk anak kelas 9, baik 91, 92 dan 93, kalian hanya perlu untuk kalian melaksanakan sholat subuh nanti. Sholat subuh di depan penguji ya. Tentunya di depan saya nanti ya. Kalian melaksanakan sholat subuh, niatnya hafal. Jadi seluruh bacaan sholat subuh dihafal, dari niat sampai salam, termasuk kunutnya juga harus dihafalkan ya. Terus juga doa sesudah tahiyat itu juga dihafalkan ya. Nah, itu untuk ujian prakteknya. Tapi sebelum itu kalian mengirimkan ke saya video kalian berwudu dan juga bertayamum ya. Jadi ada 2 ujian prakteknya. Yang pertama, kalian kirim video tentang atau kalian sedang melakukan wudu dan tayamum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian nanti di depan saya kalian melaksanakan sholat subuh dengan bacaan yang lengkap dan tepat, dan tentu saja dengan tajwid yang lengkap ya. Surahnya terserah kalian deh, surahnya apa aja, tapi jangan surah pendek. Maksudnya surah pendek tuh kayak jangan Anas, jangan Kulhu. Itu untuk anak MI itu bisa, baru bisa anak MI. Kalian kan udah MTS, mungkin di atas itu, di atas Anas, di atas Kulhu nanti, pokoknya di atasnya mereka lah ya. Oke, itu ujian prakteknya. Sekali lagi saya bilang, ujian praktek yang pertama adalah kalian mengirim video tentang atau kalian sedang berwudu dan bertayamum dengan bacaan yang lengkap ya. Niatnya juga dibaca, doa setelahnya juga dibaca, itu ya. Lalu yang kedua, kalian melakukan sholat subuh nanti di depan saya. Kalian melakukan sholat subuh di depan saya, lengkapi semua bacaannya, tidak ada yang tertatih-tatih, tidak ada yang kalau misalnya saya suruh maju bilangnya belum siap Pak, belum siap, tidak ada ya. Karena saya sudah memberitahu jauh-jauh hari, kalian segera hafalkan dari sekarang agar tidak menimbulkan kekecewaan nantinya. Oke, baik. Untuk tugasnya kalian cukup seperti kemarin mengkafani jenazah, seperti kemarin memandikan jenazah. Kalian tonton video tentang mengkafani jenazah ya. Tonton video tentang mengkafani jenazah. Setelah itu kalian tulis apa yang ada di video tersebut ya. Tata caranya, apapun itu tata caranya, terus ya pokoknya yang ada di video itu kalian catat. Nah, saya akan mengecek seperti kemarin. Saya akan mengecek videonya dan juga catatan kalian selaras apa tidak. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.